apa kabar semuanya? Kenalkan saya Revi Valvardia atau Miss Revi. Nah, hari ini tuh saya mau sharing mengenai sesuatu hashtag yang sering saya pakai di Instagramnya saya, Revi Valclass, yaitu Notes for Miss Revi. Mungkin sebagian dari mahasiswa saya udah tahu ini apaan, mungkin ada sebagian yang juga belum tahu. Jadi Notes for Miss Revi ini adalah student feedback yang saya dapatkan dari siswa saya setelah saya ngajar mereka. Nah, ini berawal dari tahun 2015. Sebenarnya sih dari awal saya mengajar, dari tahun 2010 itu saya udah selalu ngumpulin yang namanya student feedback gitu. Jadi setiap akhir kelas saya selalu minta siswa untuk nulisin kayak pesan dan kesannya mereka terhadap mata kuliah yang saya pegang atau bagaimana cara mengajar dan sebagainya. Sebenarnya sih tanpa saya lakuin hal ini, dari kampus sendiri juga udah nyediain yang namanya evaluasi buat pengajarnya, tapi terkadang evaluasinya ini diberikan di kayak per tahun atau per semester. Jadi terkadang pada saat kita mendapatkan evaluasi, kita ngerasa ini kelas yang mana ya, mungkin kita handle beberapa kelas, atau terkadang evaluasi yang diberikan dari kampus ini lebih bersifat general karena biasanya evaluasi yang mereka berikan ini kayak survei untuk semua mata kuliah, jadi tidak terlalu kayak personal antara siswa sama gurunya langsung. Itu beberapa kasus. Jadi saya berinisiatif untuk kenapa enggak saya melakukan evaluasinya langsung sendiri, dengan cara kalau dulu itu pada saat awal saya ngajar itu saya selalu minta siswa untuk nulis di selembar kertas mengenai pesan dan kesan mereka terhadap teknik mengajar saya. Sampai akhirnya yang terjadi adalah itu paling sering kertasnya itu kebuang. Jadi setiap saya udah misalnya nilai tugasnya mereka atau nilai ujiannya mereka, itu nanti yang evaluasi yang mereka udah ngasih ke saya itu ikutan terbuang sama soalnya gitu, sama lembar jawabannya, atau nggak tahu saya mau taruh di mana gitu. Sampai akhirnya saya kepikiran buat gimana ya caranya biar semua student feedback ini saya kumpulin gitu. Jadi saya mau ngumpulin semua feedback yang siswa-siswa saya kasih. Kemudian saya dapat ide buat model bentuk julo-julo. Nah, dulu itu jadi bayangin nggak? Dulu awalnya itu cuman pakai satu jar seperti ini. Jadi evaluasi siswa saya cuman satu jar ini. Nah, sekarang ini jar kayak 500 ml. Nah, sekarang ini udah hampir setengah dari jar yang 20 ml ini. Sebenarnya buat kerupuk sih, cuman saya pakai untuk evaluasi siswa saya. Jadi caranya gimana? Ini jadi saya udah kumpulin semua. Ini adalah evaluasi dari siswa-siswa saya. Nanti kita bakalan bacain. Mungkin itu di sesi selanjutnya, sesi gitu ya. Di sesi selanjutnya saya bakalan bacain apa yang udah pernah dituliskan oleh siswa-siswa saya terhadap saya. Jadi kalian stay tune aja terus. Nah, jadi ini udah saya simpan dari tahun 2015, nggak ada yang saya buang. Mungkin kalau misalnya keselip, I'm so sorry, tapi nggak pernah saya buang. Ini semuanya ada di sini, semua siswa yang saya ngajar. Nah, kenapa sih saya mau kumpulin kayak evaluasi dari siswa? Yang pertama adalah ini kayak it's really nice to keep memory of my students. Jadi terkadang mereka suka nulis mengenai namanya mereka di sini gitu, mungkin jadi senang aja sih ingat-ingat, oh saya pernah ngajar di sini, saya pernah ngajar di sini gitu. So it's a nice thing. Kemudian juga tentunya kalau kita ngomongin mengenai evaluasi, ini berarti kita bakalan evaluasi cara kita mengajar sendiri. Apalagi kalau misalnya sebagai dosen lepas atau tenaga pengajar yang kontrak, kita tahu bahwa kita bakalan tetap dibutuhkan pada saat kualitas kita itu bagus atau makin bagus. Jadi dengan adanya evaluasi dari siswa atau feedback yang diberikan siswa terhadap cara ngajarnya kita ngerasa kayak oh mungkin kalau ada yang bagus kita pertahankan, ada yang kurang itu bisa kita rubah gitu.
Kemudian juga dengan adanya evaluasi yang diberikan oleh siswa, kita menjadi update. Kenapa? Karena misalnya gini loh, teknik yang saya pakai 10 tahun yang lalu itu nggak semua masih bisa saya pakai untuk waktu yang sekarang gitu. Jadi ada beberapa perubahan yang harus saya lakukan. Dan bagaimana saya tahu perubahan ini? Ya salah satunya dari siswa yang ngasih feedback, Miss kayaknya materi ini udah nggak bagus, Miss materi ini saya sangat suka sama materi tertentu misalnya. Jadi saya ngajar di bagian English for Airline Staff gitu. Nah, ada beberapa materi yang saya pakai, itu udah saya pakai dari tahun 2015 sampai sekarang masih saya pakai. Ada beberapa materi yang masih saya pakai, walaupun ada beberapa yang saya ubah, yang saya sesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi inilah salah satu fungsi dari student feedback. Nah, kemudian bagaimana sih kalau misalnya kalian yang sekarang lagi nonton pingin punya atau pingin buat konsep yang sama? Ini sebenarnya mudah banget. Kalau misalnya kalau saya sih karena memang niatnya untuk disimpan, so I really concerned about how it looks. Makanya kenapa saya sediakan sendiri origaminya. Jadi saya beli origami. I'm kind of visual learner. Jadi saya paling senang sama sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Jadi saya selalu bawa origami. Kalau udah di pertemuan terakhir, saya bawa origami. Saya bagi 2. And then kemudian kita bagiin ke siswanya satu persatu dan minta mereka untuk nulis pesan dan kesan terhadap kelas kalian. Mungkin ada materi yang kalian nggak suka atau materi yang harus kalian ubah atau hal yang menarik yang mereka pelajari dari kelas kita. Itu kita minta mereka tuliskan di berbagai bahasa yang mereka pahamin gitu. Jadi nggak mesti mereka harus nulis di dalam bahasa Inggris, tapi mereka juga bisa nulis di dalam bahasa Indonesia atau di kasus saya bahasa Aceh, karena saya orang Aceh. Nah, jadi karena intinya tuh biar pesannya lebih sampai ke kita gitu. Nah, yang kedua adalah yang harus diingat pada saat mereka nulis notes ini atau mereka tulis feedback ini, minta mereka untuk tulis tanggal kapan mereka nulis feedbacknya, kemudian juga kelas apa, dan juga sekolah. Mungkin ini kasusnya karena saya ngajar di beberapa kampus yang berbeda, jadi saya selalu minta kelas dan sekolahnya karena biar lebih variatif, dan jadi saya tahu ini dari siswa di kampus mana gitu ya. Nah, kemudian juga beritahu ke siswa bahwa feedback yang mereka kasih itu bakalan kita baca setelah kita serahkan nilai ke akademik gitu. Jadi bukan pada saat mereka serahkan malamnya kita langsung baca, tapi setelah kita submit nilainya. Kenapa? Ini biar penilaian kita terhadap siswa itu sangat netral. Jadi jadi apapun yang mereka tulis itu tidak akan berpengaruh terhadap nilainya mereka. Karena dulu itu paling sering kalau saya baca setelah mereka misalnya mereka kasih sore nih, malamnya saya baca, yang sering terjadi adalah banyak dari mereka itu daripada concern terhadap apa yang harus saya ubah dari cara saya mengajar dan sebagainya, mereka lebih concern untuk minta tambah nilai gitu, untuk minta A for example. Nah, ini yang saya selalu bilang bahwa nilai kalian itu sesuai sama hasil kerja kalian, bukan berdasarkan apa yang kalian tulis. Jadi biar memang kita keep it netral, jadi lebih bagus untuk dibaca setelah kita submit nilai ke akademik. Jadi no hard feeling gitu ya. Nah, kemudian juga kenapa kita harus bilang seperti itu? Biar siswa memberikan feedbacknya itu lebih bisa fokus ke kitanya sendiri gitu, bukan fokus ke istilahnya kayak ngerayu dosennya untuk nambahin nilai, tapi lebih kayak apa sih yang harus saya ubah, apa sih yang harus saya jaga dan sebagainya, apa pendapat mereka dengan teknik mengajarnya saya. Jadi itulah yang saya lakukan pada saat saya meminta notes for Miss Revi, itu istilahnya kayak feedback dari siswa-siswanya saya. Nah, inilah dia semuanya. I'm so proud of this. Kayak ini adalah salah satu hal yang saya sangat senang baca notes ini. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada kerjaan atau bosan, itu saya sering bacain.
And then it's nice to have some memory back. Nanti saya bakalan bacain di sesi selanjutnya. Nah, kalian mau melakukan hal yang sama, silahkan kalian bisa pakai cara ini untuk karena kayaknya lebih fun aja, dan juga you can keep the memory of your students. So that's it for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.